Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas D praktikan teknologi farmasi steril 3. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai materi pembuatan infus. Oke, baiklah, yang pertama itu adalah pengertian infus. Jadi, infus adalah larutan dalam jumlah besar terhitung mulai dari 100 ml yang diberikan melalui intravena, tetes demi tetes dengan bantuan peralatan yang cocok. Asupan air dan elektrolit dapat terjadi melalui makanan dan minuman yang akan dikeluarkan dalam jumlah yang relatif sama rasionya dalam tubuh meliputi air 57%, lemak 20,8%, protein 17%, serta mineral dan glikogen 6%. Ketika terjadi gangguan hemostatif, maka tubuh harus segera mendapatkan terapi untuk mengembalikan keseimbangan dan elektrolitnya. Oke, baiklah, yang selanjutnya itu adalah infus cairan intravena atau intravenous fluid infusion adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh melalui sebuah jarum ke dalam pembuluh vena atau pembuluh balik untuk menggantikan kehilangan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh. Tujuan dari sediaan infus adalah memberikan atau menggantikan cairan tubuh yang mengandung air, elektrolit, vitamin, protein, lemak, dan kalori yang tidak dapat diperhatikan secara kuat melalui oral. Infus juga membantu memperbaiki keseimbangan asam basa, memperbaiki volume komponen-komponen darah, memberikan jalan masuk untuk memberikan obat-obat ke dalam tubuh, serta memonitor tekanan vena sentral atau CVP, serta memberikan nutrisi pada sistem pencernaan yang mengalami gangguan. Oke, yang selanjutnya itu adalah tujuan infus. Jadi, tujuan dari pembuatan infus yaitu adalah memberikan atau menggantikan cairan tubuh yang mengandung air, elektrolit, vitamin, lemak, dan kalori yang tidak dapat dipertahankan secara adekuat melalui oral, memperbaiki keseimbangan asam basa, memperbaiki volume komponen-komponen darah, memberikan jalan masuk untuk pemberian obat-obatan ke dalam tubuh, memonitor tekanan vena sentral atau CVV, serta memberikan nutrisi pada saat sistem pencernaan mengalami kegangguan. Baik, selanjutnya ini yaitu infus elektrolit. Nah, infus elektrolit ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu infus yang berisi cairan fisiologis manusia, dan yang kedua yaitu infus yang digunakan untuk mengatasi perbedaan ion atau penyimpangan jumlah normal elektrolit di dalam darah. Nah, infus untuk golongan yang kedua ini biasanya digunakan untuk mengatasi gangguan seperti asidosis dan alkalosis. Untuk asidosis itu merupakan plasma darah terlalu asam karena terlalu banyak ion klorida, sedangkan alkalosis itu plasma darah terlalu basa karena terlalu banyak ion natrium, kalium, dan kalsium. Untuk contoh, infus elektrolit ini sendiri merupakan infus asering dari Otsuka Pharmaceutical. Hal ini dikutip dari Ansel tahun 1999 dan Lucas tahun 2006. Nah, selanjutnya ini yaitu infus karbohidrat. Infus karbohidrat ini adalah infus yang mengandung glukosa atau dextrosa yang cocok untuk sumber kalori dan umumnya digunakan untuk pasien yang mengalami kondisi hipoglikemi atau untuk memenuhi kebutuhan glikogen otot rangka. Infus karbohidrat ini juga dapat digunakan dalam terapi cerebral hemorrhage atau pendarahan pada otak. Hal ini disebabkan karena infus karbohidrat ini bersifat hipertonis, dapat menarik cairan keluar dari dalam sel yang mengalami edema. Nah, untuk infus karbohidrat dengan kadar 5% berfungsi sebagai zat pengisotonis. Untuk kadar infus 20% untuk diuretik, dan untuk kadar infus 30-50% itu sebagai osmoterapi pendarahan pada otak. Contoh dari infus karbohidrat ini sendiri yaitu infus manitol 15-20%. Hal ini dikutip dari Ansel tahun 1999 dan Lucas tahun 2006. Nah, selanjutnya ini yaitu prinsip kerja dari infus. Nah, prinsip kerja dari cairan infus ini sama seperti sifat dari air, yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi sehingga cairan akan selalu jatuh ke bawah. Nah, pada sistem infus, laju aliran infus ini diatur melalui klem selang infus. Jika klem digerakkan untuk mempersempit jalur aliran pada selang, maka laju aliran akan menjadi lambat, ditandai dengan sedikitnya jumlah tetesan infus per menitnya yang keluar. Dan sebaliknya, jika klem digerakkan untuk memperlebar jalur aliran pada selang infus, maka laju cairan infus akan menjadi cepat, ditandai dengan banyaknya jumlah tetesan. Hal ini dikutip dari Muslim tahun 2010. Keuntungan dari sediaan infus.
Nah, sediaan infus ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu obat memiliki onset mula kerja yang cepat. Yang kedua yaitu efek obat dapat diramal dengan pasti. Yang ketiga, bioavailabilitas obat dalam traktus gastrointestinalis dapat dihindari. Dan yang keempat, obat dapat diberikan kepada penderita penyakit keras atau dalam keadaan koma. Dan yang terakhir yaitu kerusakan obat dalam traktus gastrointestinal dapat dihindari. Hal ini dikutip dari Voigt tahun 1995. Nah, selain dari keuntungan sediaan infus tadi, ada pun juga kerugian dari sediaan infus ini. Yang pertama yaitu rasa nyeri saat disuntik apabila diberikan berulang kali. Terus memberikan efek psikologis pada penderita yang takut pada jarum suntik. Selain itu, kekeliruan pemberian obat atau dosis hampir tidak mungkin diperbaiki, terutama sesudah pemberian intravena. Obat hanya dapat diberikan kepada penderita di rumah sakit atau di tempat praktek dokter oleh perawat yang kompeten. Selain itu juga lebih mahal dari bentuk sediaan non-steril dikarenakan ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi, atau steril, bebas pirogen, jernih, praktis, dan bebas partikel. Hal ini dikutip dari Voigt tahun 1995. Yang berikutnya itu ada syarat-syarat dari pembuatan sediaan infus. Yang pertama itu ada aman, tidak boleh menyebabkan iritasi jaringan dan efek toksik. Yang kedua ada jernih, berarti tidak ada partikel padat, lalu tidak berwarna, kecuali obatnya memang berwarna. Sedapat mungkin isohidris, pH larutan sama dengan darah dan cairan tubuh lain, yakni sekitar 7,4. Sedapat mungkin isotonis, artinya mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan darah atau cairan tubuh yang lain. Tekanan osmosis cairan tubuh seperti darah, air, mata, cairan lumbai dengan tekanan osmosis larutan NaCl 0,9%. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pembuatan dari sediaan infus. Yang pertama itu seluruh bahan yang kita butuhkan ditimbang sesuai dengan penimbangan, yaitu ada zat dextrose anhidrous seberat 5 gram sebagai zat aktif, sodium chloride 9,3 gram sebagai pengisotonis, ada aktif charcoal sebanyak 0,15 gram sebagai adsorben, dan WFI 100 ml sebagai pelarut. Lalu ukur water of injection sebanyak 100 ml dilakukan penaraan pada botol infus. Berikutnya, water of injection 300 ml dididihkan pada heater dan diturunkan suhunya hingga mencapai 60 derajat Celcius. Yang berikutnya, dextrose monohidrat dimasukkan ke dalam air dan diaduk hingga larut sempurna dengan suhu yang terjaga sekitar 60 derajat Celcius. Lalu, larutan tersebut diukur pH sediaannya. Untuk tahap berikutnya yaitu karbon aktif ditambahkan ke dalam larutan lalu diaduk perlahan dengan tetap mempertahankan suhu yaitu 60 derajat Celcius. Lalu larutan disaring sebanyak 3 kali dengan menggunakan penyaringan pertama dan kedua itu kertas saring yang dibuat berlapis 2 dan penyaringan ketiga menggunakan kertas Whatman hingga larutan menjadi jernih. Yang ke-8 itu larutan dimasukkan ke dalam masing-masing botol infus hingga batas penaraan yang sudah ditandai di awal. Lalu botol dengan flakon steril ikat dengan simpul campak. Berikutnya sediaan tersebut disterilisasi dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius sekitar membutuhkan waktu 15 menit lamanya. Berikutnya sediaan diberi etiket, dimasukkan ke dalam kemasan sekunder dan dievaluasi. Dari data hasil pengamatan yang sudah kami lakukan didapatkan hasil yang pertama itu untuk uji organoleptis mendapatkan hasil warnanya jernih, tidak berbau dalam bentuk cairan. Hal ini sudah memenuhi syarat yang berlaku. Yang kedua untuk uji pH, hasilnya itu pH sama dengan 7. Namun hal ini tidak memenuhi syarat karena syarat yang berlaku itu pH harus sesuai dengan spesifikasi formulasi sediaan yang ditargetkan, yang pada umumnya pH-nya itu sekitar 3,2 sampai 6,5. Dan yang ketiga ada uji kualitatif dengan hasil endapan berwarna merah bata, hasil dari pereaksi Benedict dextrose ditambahkan dengan pereaksi Benedict. Untuk syaratnya ini sudah memenuhi literatur sampel. Sediaan dextrosa ditambahkan pereaksi Benedict akan menghasilkan endapan yang berwarna merah bata. Hal ini juga menunjukkan bahwa untuk uji kualitatif yang kami lakukan sudah memenuhi syarat yang berlaku. Yang berikutnya itu ada uji kejernihan dengan hasil 0 koloni. Syaratnya ini sediaan terutama cair harus tidak terdapat partikel-partikel yang melayang saat diamati di layar hitam dan diberi cahaya. Hal ini sudah memenuhi syarat. Untuk yang berikutnya itu ada uji kebocoran. Hasilnya itu sediaan tidak berubah warna dengan syarat warna sediaan tidak berubah. Hal ini juga sudah memenuhi syarat. Lalu ada uji kuantitatif.
Untuk hasilnya ini kadar sediaan berkisar 112,099%. Syaratnya, besarnya kadar dari zat senyawa obat dektrosa yaitu tidak kurang dari 95% dan tidak lebih dari 105%. Hal ini menunjukkan bahwa uji kuantitatif pada pembuatan infus kami itu tidak memenuhi syarat yang berlaku. Data hasil pengamatan pada uji sterilisasi sediaan dinyatakan memenuhi syarat apabila tidak ada pertumbuhan mikroba setelah inkubasi selama 24 jam. Berdasarkan hasil pengujian pada sediaan, tidak ditemukannya pertumbuhan mikroba sehingga sediaan dikatakan memenuhi syarat. Pada uji viskositas, sediaan memenuhi syarat apabila sediaan tersebut mudah mengalir atau mudah menetes. Pada sediaan yang diujikan, sediaan tidak kental atau cair sehingga mudah mengalir dan dapat dikatakan memenuhi syarat. Pada uji stabilitas, sediaan memenuhi syarat apabila sediaan tidak mengalami perubahan baik warna maupun tidak terbentuknya endapan. Berdasarkan hasil pengujian, tidak terdapat perubahan warna dan tidak ada endapan pada sediaan yang diujikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sediaan tersebut memenuhi syarat pada uji stabilitas. Pada uji penetapan bobot jenis, sediaan memenuhi syarat apabila diukur dengan piknometer suhu tidak lebih dari 25 derajat Celcius. Berdasarkan pengujian, suhu sediaan didapatkan sebesar 20 derajat Celcius sehingga sediaan memenuhi syarat. Pada uji penentuan volume terpindah, sediaan memenuhi syarat apabila volume tidak kurang dari volume yang tertera pada wadah. Volume yang tertera pada wadah yang diujikan itu sebesar 500 mili, sedangkan hasil pengukuran volume sediaan tidak kurang dari 500 mili sehingga sediaan memenuhi syarat. Pada uji penetapan bahan partikulat, sediaan harus dalam batas 20% rata-rata per mili. Pada sediaan yang diujikan didapat penetapan bahan partikulat sebesar 20,1% sehingga sediaan memenuhi syarat uji penetapan bahan partikulat tersebut. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan infus dan sediaan parenteral lain meliputi infus harus isotonis, isomol, dan isohidris, tidak diberi pengawet maupun dapar, dan kontaminan partikulat yang lebih dari 25 mikrometer hanya diperbolehkan dari 5 kontaminan. Sediaan infus harus isotonis dan isohidris, dikarenakan infus termasuk sediaan steril dengan volume besar yang sangat mempengaruhi fisiologi tubuh jika tidak diperhatikan tonisitasnya. Dan eksipien yang digunakan dalam pembuatan sediaan infus berupa natrium hidroksida sebagai pH adjustment dan karbon aktif sebagai pengisotonis. Perhitungan tonisitas dilakukan dengan menggunakan metode NaCl ekivalen, metode krioskopik, metode faktor disosiasi, metode White-Vincent, dan metode Sprouse. Sedangkan kontrol kualitas sediaan infus yang dilakukan berupa uji organoleptis, uji pH, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji pirogenitas, uji kejernihan, uji kebocoran, uji sterilisasi, uji viskositas, uji stabilitas, uji penetapan bobot jenis, uji penentuan volume terpindah, dan uji penetapan bahan partikulat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 5 kelas D. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.